Di sini membuktikan kalau logika berpikir laki-laki itu lebih kuat daripada logika perempuan. Ibu adalah guru pertama dan utama dan bapak adalah sebagai kepala sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ma'al Hasani bersama saya Denika Safitri. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai Al-Madrasatul Ula ataupun sosok ibu yang menjadi madrasah pertama bagi putra-putrinya ataupun bagi keluarganya. Dan mungkin di dalamnya nanti kita akan membahas mengenai peran penting ibu yang menjadi madrasah pertama bagi putra-putrinya ataupun bagaimana caranya mendidik putra-putri dengan benar. Dan pada kesempatan kali ini kita mengundang salah satu narasumber kita, yaitu beliau ini merupakan sosok ibu biologis sekaligus ibu ideologis, yaitu Ning Hajah Chairul Marom. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ning, sugeng rawuh di podcast kita, podcast Ma'al Hasani. Beliau ini merupakan menantu dari putra ketiga Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Nasiruddin Qadir yang merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu dosen Mahat Ali Al-Hasaniyah. Sebelumnya, beliau ini merupakan alumni dari Pondok Pesantren Al-Isom Mayong Jepara dan mengemban pendidikan di SMPN 1 Mayong dan SMA 2 Kudus. Di dunia perkuliahan, beliau juga mengemban pendidikan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Fakultas Bahasa dan Sains jurusan Bahasa Inggris. Oke, saya sebagai host akan menemani teman-teman sekalian untuk beberapa menit ke depan dan kita akan membahas mengenai Al-Madrasatul Ula bersama narasumber kita kali ini. Oke, langsung saja begini nih terkait tema kita kali ini yaitu Al-Madrasatul Ula. Apa perspektif jenengan mengenai hal tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada host dan panitia atas kesempatannya kali ini. Dalam tema Al-Madrasatul Ula, kita lihat dulu ada sebuah ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, yaitu Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd, yaitu laki-laki adalah pimpinan dari wanita dan dilebihkan laki-laki daripada wanita tersebut. Ya. Kalau kita lihat dari ayat Al-Quran ini, itu seperti yang diterangkan di biologi, di sains, bahwa secara fisik ukuran wanita dan laki-laki itu berbeda. Ukuran otak laki-laki itu lebih besar daripada ukuran otak perempuan. Di sini membuktikan kalau logika berpikir laki-laki itu lebih kuat daripada logika perempuan. Di sini bukan berarti perempuan mempunyai kelemahan, bukan. Tapi perempuan akhirnya dilebihkan tentang perasaannya. Dia lebih peka, lebih empati, lebih bisa sayang seperti itu daripada laki-laki. Kemudian karena laki-laki itu dilebihkan logikanya, makanya laki-laki menjadi kepala keluarga karena dia yang bisa lebih berpikir logis, karena dari segi fisik juga lebih kuat, lebih besar. Itu bertujuan untuk melindungi keluarganya, melindungi dari apapun, dari segi finansial, dari segi keamanan dan sebagainya. Kalau wanita dilebihkan dengan perasaannya, agar apa? Agar bisa mendidik anak-anaknya. Dan wanita juga diberikan rahim oleh Allah, tempat mengandung anak-anaknya. Nah, di sana pelajaran awal dimulai. Janin di dalam kandungan itu, kalau sudah sempurna indera pendengarannya, dia sudah bisa mendengarkan
ibu ini berbicara apa, bahas apa, kemudian lingkungannya ini ngomongin apa, itu tahu. Makanya ibu hamil itu disarankan untuk banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak beristighfar, zikir, dan lain sebagainya. Dan menjauhi lingkungan yang negatif. Karena apa? Karena sangat berpengaruh terhadap janinnya. Setelah itu, setelah dikandungan, wanita melahirkan dengan proses yang begitu sakit dan payahnya. Wanita bisa melampauinya dengan penuh kesadaran, dengan penuh kasih sayang. Oh, Masya Allah, ini loh, setelah melewati begitu banyak rintangan, ada anak saya yang saya cintai, ada anak saya yang saya harus didik seperti itu. Mungkin Mbak Dian pernah tahu ada ungkapan gitu ya, wanita itu katanya melahirkan sakit, tapi kok bolak-balik ya, gitu kan. Itu loh, laki-laki disunat wae kus kapok pisan wae gak mau bolak-balik. Ya itu karena laki-laki logikanya lebih besar. Kalau seumpamanya saya yakin kalau seorang laki-laki dia bisa mengandung kemudian melahirkan, udah cukup satu saja mungkin dia akan kapok. Kenapa? Karena logikanya berpikir seperti ini kok api dilakoni maneh, seperti itu kan. Kalau wanita tidak, meskipun seperti itu perjalanannya, tapi nanti akan ada anak yang lucu, anak yang sangat berharga, anak yang bisa meneruskan perjuangan kita. Wanita itu nggak ada masalah dengan tadi. Pokoknya ini anak sudah terlahir selamat dan akan saya didik sebaik-baiknya. Nanti ada anak lagi, nggak apa-apa. Ada anak lagi, nggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian setelah melahirkan, wanita juga akan mendidik anak-anaknya dari mulai awal berbicara, mendidik bagaimana caranya makan, caranya berjalan. Itu juga yang paling handal wanita. Kenapa? Karena ini pelajaran bukan tentang pelajaran logika, bukan pelajaran tentang 1 + 1 2 atau mungkin mengeja, bukan. Tapi pelajaran tentang mengulang-ulang perintah, kemudian dengan lembut, dengan kasih sayang, seperti itu. Dan itu pastinya ibulah yang terbaik untuk mengajarkan hal itu. Setelah bisa berjalan, merangkak, makan, minum, kemudian ibu akan mengajarkan tentang akidah, mengenalkan Tuhan, Allah, kemudian akan mendidik dengan akhlak. Anak kalau bicara harus yang baik, harus sopan, seperti itu ibu. Karena bisa mendidik dengan lemah lembut, dengan perasaan. Nah, kemudian wanita itu selain mendidik, dia juga harus mendapatkan support yang besar dari suami atau dari keluarganya. Kenapa? Karena kalau tidak disupport, wanita ini nggak akan bisa maksimal mendidiknya. Contohnya, hal yang kecil saja, masalah tugas yang lain ya. Mungkin Mbak Dian juga pernah dengar, wanita itu paling nanti tugasnya dapur, kasur, sama sumur. Kalau selain mendidik anak, saya kira hal tersebut bisa dibicarakan dengan suami. Saya ini sedang mendidik anak, jadi mungkin kalau untuk menghandle yang lainnya saya belum bisa. Kenapa? Mungkin anaknya masih bayi, masih butuh perhatian, masih kecil, masih repot. Terus bagaimana? Ayo kita bagi tugas. Saya ngomong anak gitu ya, mendidik anak, kemudian mungkin masak, kemudian bersih-bersih. Terus kemudian yang nanti nyuci baju, nyuci peralatan piring kotor apa, ya mungkin kalau memang suaminya bisa untuk rekrut ART boleh. Kalau nggak bisa ya berarti suaminya juga harus berkewajiban untuk bisa memenuhi itu. Kenapa? Kalau seumpamanya sekedar ya nggak bisa, pokoknya semuanya harus wanita, itu nanti membuat psikologi seorang istri akan jadi terganggu, kemudian
mendidik anaknya juga akan terganggu pastinya. Saya sering bicara sama mbak-mbak gitu ya, kalau seumpamanya pekerjaan selain berhubungan dengan mendidik itu kita bisa kerjakan dengan perasaan marah, dongkol, malas-malesan gitu, nyapu dengan apa. Tapi kalau mendidik, berhadapan dengan anak-anak, mengajar, itu nggak bisa. Kita marah, kita dongkol, kita apa, pasti akan berpengaruh terhadap anak-anaknya. Jadi support suami, support keluarga kepada wanita yang akan mendidik anak-anaknya juga akan sangat penting sekali efeknya. Saya kira seperti itu Mbak Dian. Lalu bagaimana tanggapan jenengan ketika banyak orang yang mengatakan kepada para perempuan, kenapa sih kuliah tinggi-tinggi, toh ujungnya juga di dapur, mayoritas juga nggak kerja di bawah naungan suami, seperti itu. Bagaimana tanggapan jenengan mengenai hal tersebut? Iya, saya tidak setuju ya, karena kalau Anda ingin menyiapkan generasi yang hebat, itu dimulai dari wanitanya. Kalau wanita tersebut pendidikannya baik, wanitanya hebat, pasti generasi selanjutnya akan baik dan hebat. Kenapa? Karena itu tadi, karena wanita adalah guru utama dan pertama. Kalau wanitanya tidak terdidik, tidak tahu apa-apa, mau pintar bagaimana anaknya, seperti itu. Kemudian pendidikan ini bukan berarti harus jadi sarjana atau profesi apa, tidak. Pendidikan di sini bisa didapatkan dari manapun, kapanpun, dengan siapapun, dengan lingkungan, dengan media apapun kita bisa belajar. Pokoknya wanita ini harus mempunyai jiwa senang belajar. Karena dalam keluarga juga wanita tidak hanya sekedar jadi istri kemudian punya anak, nggak seperti itu. Kompleks sekali. Wanita itu dituntut selain jadi istri, jadi ibu, dia juga dituntut sebagai pengajar, jadi guru, dituntut sebagai dokter dan perawat kalau anak-anak dan suaminya sakit, dituntut jadi cleaning service kalau semuanya ada yang berantakan. Apapun itu mungkin wanita harus serba bisa. Kalau wanitanya tidak mempunyai jiwa belajar, tidak berpendidikan, tidak terdidik, itu pasti akan bermasalah, nggak akan maksimal. Kemudian kalau seumpamanya masalah sarjana atau profesi apapun itu dokter, pengacara atau apapun guru, itu adalah pilihan. Kalau menurut saya wanita itu juga sebaiknya selain dia sebagai istri, sebagai ibu, dia juga harus mempunyai identitas pribadi dia sendiri. Contohnya, selain dari jadi istrinya suami ini, selain jadi ibunya anak-anak ini, saya juga sebagai guru di madrasah ini. Saya juga sebagai dokter di rumah sakit ini. Saya juga sebagai, jadi hendaknya lebih baiknya perempuan mempunyai status pribadinya sendiri. Kenapa? Karena berjalannya waktu, kita nggak hanya nanti mendidik anak-anak saja. Anak-anak kita didik mulai umur 0 sampai 6 tahun. Setelah 6 tahun nanti bersekolah, itu juga nanti waktunya juga hanya mungkin ketemu anak-anak waktu cuma separuhnya saja ya. Karena mereka sudah sekolah. Kemudian mondok pun ibu ngapain kalau sudah nggak ada anak-anak. Kalau kita tidak mempunyai itu tadi ya, jati diri pribadi, kita harus tetap sebagai wanita pun harus selalu belajar, harus selalu menggali kemampuan kita untuk bisa selalu berkarya dan bermanfaat untuk orang. Seperti itu. Lalu ada sebuah makalah mengatakan al-madrasatul ula
wal aproisuha. Bagaimana pendapat jenengan mengenai hal tersebut? Apakah hal tersebut benar seperti itu? Iya. Iya, saya kira benar. Ibu adalah guru pertama dan utama dan bapak adalah sebagai kepala sekolahnya. Karena kalau kita gambarkan ya, di sekolah itu ada kepala madrasah. Kepala madrasah ingin anaknya dididik sebaik mungkin. Pastinya yang pertama yang kepala madrasah lakukan adalah mencari guru yang terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian guru berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya secara langsung. Pastinya kepala madrasah memilih guru itu pun nggak sekedar ini ada guru kayaknya cocok, bukan hanya sekedar sepertinya, tapi harus melihat backgroundnya. Kira-kira ini memang pantas tidak untuk mengajar anak-anak ini, mampu tidak seperti itu. Sebaliknya, guru itu juga butuh juga memilih kepala sekolah yang tepat. Jangan sampai nanti kepala sekolahnya nggak perhatian tuh nanti juga kasihan gurunya. Nah, setelah gurunya mendidik dengan baik, kewajiban kepala madrasahnya adalah memberikan fasilitas yang memadai, mengatur pelajarannya seperti apa, kemudian silabusnya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, mau jadi seperti apa gitu kan, metodenya seperti apa, itu nanti bisa dibahas dengan guru dan kepala madrasah. Kalau seumpamanya suatu ketika guru tadi kesusahan untuk menangani anak-anaknya, itu juga bisa berkonsultasi ke kepala madrasahnya. Ini loh Bapak, anak ini kok punya masalah dengan hal ini, saya sudah nggak sanggup, saya butuh pertolongan. Nah, itu peran kepala madrasah untuk memberikan penguat gitu ya, akan turun tangan langsung membereskan masalah tadi. Seperti itu. Kalau sudah berjalan seperti itu, insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang harmonis. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, Neng. Khususnya di bulan Ramadan seperti ini, bagaimana jenengan mengenalkan nilai-nilai puasa, bertadarus kepada putra-putri jenengan? Metodenya seperti apa? Iya. Tiap orang tua mempunyai metodenya sendiri-sendiri. Kalau untuk saya sendiri, biasanya yang pertama yang saya akan lakukan adalah memperkenalkan puasa kepada anak-anak saya. Mungkin usia awal sampai sekitar 3 tahun. Saya akan memperkenalkan apa sih itu sih puasa. Puasa itu seperti apa? Kenapa sih puasa seperti itu? Karena mungkin mereka taunya ya, oh nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya udah sebisanya saja kasih pengertian. Kemudian setelah itu kita libatkan mereka, dilibatkan seperti apa? Contohnya waktu berbuka, ayo nak buka bersama-sama. Waktu sahur kalau bisa ikutkan juga. Kemudian waktu selain puasa kan kita ada tarawih, ada tadarus, ada mengaji. Kita juga libatkan biar mereka juga merasakan Ramadan itu seperti apa, merasakan senangnya bulan Ramadan. Kalau sudah dilibatkan, insya Allah mereka akan tertarik untuk mencoba. Nah, setelah itu kita ajarkan mereka untuk mencoba, berlatih. Ayo kalau kamu mau, ayo kita latihan. Latihannya yang pertama-tama gimana? Sekuatnya, mungkin puasa setengah hari. Kemudian kalau sudah kuat bisa puasa full. Fullnya mungkin 2 hari dulu, nanti hari ketiga separuh lagi. Ya semampunya anak. Kita nggak boleh memaksakan. Harus melihat kondisi anaknya juga. Kenapa? Karena anak-anak itu juga kan masih suka bermain, masih suka lari-lari. Kita tidak bisa mencegah karena memang usianya mereka untuk main-main. Kalau sudah main-main, kadang mereka lupa waktu, lupa kalau masih puasa. Itu jangan sampai mereka jadi terganggu kesehatannya. Kalau memang pas kayaknya, oh ini kayaknya nggak bisa, ini harus berbuka. Ya kasih aja, nggak apa-apa, ayo nak buka nak. Nanti kalau nggak, kamu nanti sakit gitu, nggak apa-apa. Soalnya
kasihan kalau nanti kita paksakan harus puasa, nanti dia jadi sakit, jadi kurus, terganggu pertumbuhannya, malah nanti repot. Setelah berlatih lancar, kemudian kita biasakan, ayo nak, udah mampu kan, ayo kita biasakan, mungkin awal-awalnya kita bisa kasih iming-iming hadiah mungkin kalau kamu bisa puasa, mungkin perharinya dikasih hadiah apa, mainan, dikasih mungkin sejumlah uang apa, nggak apa-apa, biar mereka semangat saja. Insya Allah kalau sudah terbiasa, ke depannya nanti mereka akan mengerti sendiri tanpa ada iming-iming hadiah dari orang tuanya. Setelah itu yang terakhir adalah pengawasan. Kita juga butuh mengawasi anak-anak kita waktu berpuasa. Mungkin kita harus ajarkan mereka secara teorinya seperti apa, prakteknya seperti apa. Kemudian dalam perjalanan berpuasa itu mereka sudah benar atau tidak. Mungkin suatu saat pas puasa korek-korek kuping gitu kan, itu kan nggak boleh. Loh nak, batal, lo kenapa? Kan nggak makan. Loh, puasa itu bukan hanya sekedar nggak makan, nggak minum, tapi tidak boleh memasukkan apapun ke dalam lubang-lubang tubuh kita, seperti itu. Kemudian mengajarkan mereka sabar ya, kadang kan aduh sudah seperti ini, ya inilah kita harus sabar. Nah, kamu masih mampu kan? Kalau mampu kalian bisa bersabar berarti hebat, seperti itu. Kita semangati mereka. Insya Allah dengan hal-hal yang seperti itu, berprosesnya mereka untuk puasa bisa lancar dan baik. Oke, teman-teman, yang dapat saya rangkum pada podcast kali ini ialah jika kita ingin memiliki anak yang berpendidikan, maka jadilah wanita yang terdidik. Wanita terdidik itu bukan wanita yang hanya menyandang gelar sarjana S1, S2, S3, melainkan wanita yang bisa belajar di mana saja dan kapan saja dan mengajarkan kepada putra-putrinya tentang nilai-nilai kependidikan seperti nilai agama atau nilai sosial lainnya. Dan jangan pernah mendengarkan perkataan orang lain yang mengatakan kepada para perempuan, kenapa sih kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga di dapur, gak bekerja seperti layaknya seorang laki-laki, seperti itu. Karena itu akan membuat kita down untuk mencari ilmu. Sebab kita harus menjadi wanita terdidik agar anak-anak kita nantinya menjadi seorang yang berpendidikan. Yaitu tadi, al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah atau guru pertama bagi anaknya. Seperti itu. Karena kita belajar bukan hanya untuk mencari sebuah pekerjaan, tapi kita belajar itu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Dan jadilah terdidik sebelum mendidik. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk kami wawancarai di podcast kita kali ini. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk like, subscribe, dan komen di channel kita. Dan jangan lupa untuk tonton terus video kita selanjutnya. Saya selaku host dan bersama narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.